Halo Sobat Trader semuanya, saya sudah kembali bersama Pak Angga. Sebelumnya kita sudah mengetahui tentang bagaimana menjadi seorang trader yang baik. Kemudian di sini ada pertanyaan, bagaimana Pak Angga bisa menjaga rule sehingga akunnya bisa berumur sampai 5 tahun? Ini jarang-jarang loh Pak, ada seperti ini. Gimana cara menjaga rule-nya? Ya tadi sih, saya nggak pernah merasa diri saya adalah seorang trader. Jadi ketika loss saya nggak pernah merasa loser, ketika profit juga nggak merasa sayanya jagoan, karena saya merasa kalau saya profit berarti cuman strateginya memang work kan gitu. Dan Ya. strateginya kan bukan saya yang menemukan, Pak ya. Saya kan nggak reinvent the wheel, saya nggak menemukan strateginya. Jadi uh, saya hanya tahu, oke, ini saya belajar di strategi yang work dan saya membuktikan dan saya tahu strateginya work. Dan yang kedua yang saya lakukan adalah saya mencatat. Jadi saya punya before after picture-nya. Jadi saya punya ribuan gambar yang isinya before dan after. Jadi saya ini gambar before-nya, ini gambar after-nya. Saya tahu transaksi saya yang SL berapa, yang TP berapa. Jadi dalam setahun saya tahu persis win rate saya berapa, di RR 1 banding berapa kan gitu. Nah setelah itu karena saya tahu angkanya, saya jadi percaya diri karena angka itu adalah angka yang saya compile sendiri. Jadi saya udah nggak peduli tuh mau gurunya ngomong apa, mau orang lain ngomong apa, karena saya tahu persis strategi ini work dan saya tahu angkanya. Jadi karena saya tahu angkanya, saya tahu angka wajarnya. Jadi misalnya gini, kalau saya tahu persis nih, misalnya win rate saya ternyata cuma 35%. Artinya dari 100 kali entry, saya tahu saya akan SL 65 kali secara rata-rata. Dan TP 35 kali secara rata-rata. Jadi kalau saya tahu angkanya, ketika SL beruntun saya juga nggak gimana-gimana, saya juga tahu itu adalah bagian dari sistem. Ketika saya profit beruntun juga saya nggak jadi percaya diri. Jadi saya tetap menjaga perasaan saya. Ketika saya bangun pagi saya lihat SL, saya biasa aja, nggak ada yang berubah. Ketika saya bangun pagi lihat dan TP juga nggak ada yang berubah. Jadi saya mengcompile datanya, mencatat sehingga saya percaya dengan angkanya saya. Dan saya bisa melakukannya karena saya yakin dengan sistem trading saya. Banyak orang belajar sistem trading kemana-mana, mereka tahu banyak teori, tapi mereka nggak berani entry atau mereka nggak berani ngikutin sistem tradingnya karena nggak punya angkanya, mereka nggak tahu ekspektasinya. Kenapa? Karena nggak pernah dicatat gitu, Pak. Nah, kalau Baik. teman-teman catat sendiri ya, misalnya gini deh, saya tanya ke Pak Marlam, terus Pak Marlam jawab, Pak, TP itu idealnya berapa pips? Terus Pak Marlam bilang, sebaiknya TP-nya 150 pips. Nah, kalau saya nggak pernah mencatat dan melakukan sendiri, saya nggak tahu, emang beneran nyampe 150 pips ya? Gitu. Oke. Nah, kalau saya nggak tahu beneran nyampe apa nggak, emang saya berani nahan 150 pips? Nggak berani. Ini teman-teman hari ini trading sebelahan bareng saya nih, saya kasih tahu ini entry saya, ini SL saya, ini TP saya. Apakah profitnya sama di akhir bulan? Jawabannya belum tentu, karena belum tentu teman-teman berani entry dan berani nahan sampai TP. Kenapa nggak berani? Karena teman-teman nggak pernah tahu ekspektasinya, nggak pernah compile datanya. Kalau teman-teman misalnya ngikutin saya terus SL 3 kali berturut-turut, teman-teman mungkin udah ganti sistem trading lain. Iya, Saya iya, iya. SL 3 kali saya biasa aja karena saya tahu angka saya berapa, saya tahu win rate saya berapa karena saya ngetes sistem itu ratusan kali dan saya catat angkanya. Makanya saya berani entry karena saya percaya diri karena datanya saya compile sendiri. Makanya saya selalu bilang experience tell us what to do, confidence allow us to do it. Jadi pengalaman ngasih tahu kita apa yang harus dilakukan, tetapi confidence bikin kita berani melakukannya. Nah, teman-teman mungkin udah belajar kemana-mana, tapi kan teman-teman belum tentu berani entry. Kalau misalnya teman-teman ada satu mentor yang bilang dia berani nahan TP sampai 500 pip, ada yang 200 pip. Emang beneran ditahan sampai segitu kan nggak? Belum tentu juga, karena Iya, belum iya. tentu berani. Baik. Begitu juga misalnya ada yang bilang SL-nya harusnya sekian. Pas mendekatin SL, apakah benar dibiarin kena SL atau digeser-geser atau dihapus SL-nya atau dijauhin kan belum tentu bisa patuh karena nggak punya confidence. Kenapa nggak punya confidence? Karena belum banyak berlatih dan nggak pernah dicatat. Jadi nggak tahu ekspektasinya berapa. Dan yang kedua ya pastikan teman-teman berada di komunitas yang isinya trader yang lebih baik dari kita. Gitu. Jadi nggak sesat. Jadi kalau di komunitas saya, kalau misalnya ada orang bilang, saya profit $500 nih dari gold, ditanya pertama adalah profit $500 itu resikonya berapa? Dirimu meresikokan berapa di transaksi itu sehingga bisa profit $500. Jadi nggak, wah profitnya sudah luar biasa, mantap gitu. Gimana Oke. caranya? Orang nggak gitu. Yang ditanya pertama, Oke. risk-nya berapa? Baik, baik. Oke. Saya akan coba ke pertanyaan berikutnya. Oke, tadi Pak Angga menyampaikan bahwa yang utama itu pengalaman, Pak ya. Eh Pengalaman, bukan Iya.
Yang pertama adalah teman-teman punya percaya diri dengan sistem tradingnya supaya dicatat kan, mengalami sendiri lebih tepatnya. Ya, jadi dengan mengalami sendiri itu akan mendapatkan pengalaman gitu Pak ya. Betul. Nah kalau pengalaman terus berani Pak, terus berani nahan TP, berani entry kan gitu. Banyak Nah, orang kan di garis, abis itu dia nggak berani entry kan. Dia udah bikin area nih, saya mau buy di sini, saya SL saya di sini, TP saya di sini. Begitu harga mendekat dia nggak berani entry, terus akhirnya tuh kan bener sesuai dengan analisa gua kan gitu. Tapi kan dia nggak making money karena dia nggak berani entry. Kenapa nggak berani entry? Karena dia nggak tahu, nggak punya datanya, jadi nggak berani. Dia baik. nggak punya data. Setup seperti ini tuh berapa persen win rate-nya? Terus risk reward-nya berapa? Kalau diambil 1:1, profitnya berapa persen? Kalau 1:2, profitnya berapa persen win rate-nya? Kalau 1:3, win rate-nya berapa persen? Tadi Bapak menyampaikan bahwa ada plan sebelum dan sesudah. Berarti plan Betul. trading itu bagian terpenting dari kita menjalani seorang trader ya? Betul, kan buat saya dilarang trading tanpa trading plan, dan Hmm, ya hanya trading yang kita tahu, hanya trading dari trading plan kita. Saya kalau ditanya, Mas, GU gimana? Kalau saya nggak ngerti, saya bilang nggak ngerti. Karena kalau nggak sesuai dengan rule saya nggak ngerti apa yang harus dilakukan soalnya, Pak. Saya nggak baik. akan make up rule soalnya. Saya nggak akan bikin rule kalau rule saya nggak ada. Oke, Jadi oke. saya hanya trading dari trading plan saya. Mau guru saya entry, saya belum tentu entry kalau nggak sesuai dengan style saya kan gitu. Oke. Ini Ini ada yang mengkritisi, Pak. kenapa? Boleh, boleh. Welcome, Pak. Tadi kan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa kita perlu membuat plan dari sebelum dan sesudah sehingga kita Mm-mm. mempunyai suatu pengalaman atau histori. Mm-mm. Kenapa harus perlu dicatat? Sementara semua itu ada di portofolio trading. Nah, ini kan suatu eh, Oke, kritikan kita atau kita ya, samakan persepsi dulu. ya. Portofolio di mana? Portofolio di mana yang dimaksud? Kenapa harus Oke, jadi gini. mencatat? Sementara di akun trading itu sudah ada portofolio kita. Betul. Pertama, kalau saya mencatat, pertama saya catat before-nya, saya catat after-nya, kedua saya catat perasaan saya saat itu, Pak. Jadi gini, kalau teman-teman cuma lihat gini, misalnya saya punya portofolio nih, saya post di MKL5 lah, atau di FX Blue, atau MyFXbook, atau apapun pencatatan trading yang lain. Apakah kalau misalnya gini, teman-teman akun itu bisa bertumbuh jadi berapa aja loh. Di MKL5 kan kita nggak tahu cara tradingnya sehat atau enggak. Jadi walaupun kita bisa tahu sih cara tradingnya sehat atau enggak kalau teman-teman memang seorang trader yang ngerti cara baca portofolio. Tapi poinnya bukan itu kan, poinnya adalah buat teman-teman jadi confidence. Kalau saya selalu catat before after-nya. Pertama, Hmm. saya catat before after-nya karena saya pengen tahu perasaannya, apakah saya ngikutin rule atau tidak saat itu. Kalau saya nggak ngikutin rule, kenapa saya nggak ngikutin rule waktu itu. Jadi kalau saya tahu saya nggak ngikutin rule waktu itu, oh karena ternyata kemarin saya lagi sibuk banyak kerjaan, terus akhirnya saya nggak sempat lihat chart, terus saya close di tengah jalan padahal harusnya hit TP. Karena kenapa? Karena saya bikin rule baru. Makanya saya catat tuh. Nah kalau itu di portofolio nggak ada catatan itu tuh, teman-teman taunya oh ternyata kebetulan di close pas profit. Buat saya di close profit itu beda cerita. Saya mendingan saya SL tapi ngikutin rule daripada saya floating profit dikit saya close tapi melanggar rule saya. Oke, padahal Baik. kalau saya close di portofolio jadi bagus, tapi kalau saya biarin dia kena SL di portofolio jadi jelek. Tapi yang mana yang lebih berharga buat confidence kita as a trader? Kalau kita follow rule itu yang pertama. Yang kedua, saya mencatat semua before afternya supaya saya tahu kedepannya setup seperti apa yang bagus buat saya. Jadi pada Betul. akhirnya saya akan menemukan, oh ternyata saya lebih suka follow trend daripada counter trend. Jadi saya cek, oh kenapa yang ini SL karena ini counter trend. Kenapa yang ini TP karena ini follow trend. Kenapa yang ini TP saya lihat. Nah lama-lama saya melatih otak saya untuk tahu mana setup yang TP, mana setup yang SL. Jadi lama-lama saya bisa charting dengan sangat cepat karena saya selalu melatih otak saya dengan gambar. Jadi otak manusia itu belajar dengan gambar lebih banyak daripada kata-kata. Makanya teman-teman sering ingat wajah orang tapi lupa namanya karena picture itu tell more story. Nah, kalau saya lihat banyak banget gambar-gambar yang hit target, yang hit TP dalam jangka panjang, saya flipping through, saya lihat banyak banget gambar-gambar yang hit target. Lama-lama gambar-gambar yang profit itu akan masuk terekam ke otak alam bawah sadar saya. Jadi ketika saya lihat chart, saya akan tahu oke di mana saya harus entry dalam waktu yang sangat cepat. Jadi kayak Ya, ya. teman-teman main Klik gitu flashcard ya. dikasih Sudah kartu udah warna, ngeklik gitu anaknya ya. tahu itu warna apa. Oke, baik. Atau
Atau seperti gini, Pak Marlam kalau misalnya mamanya Pak Marlam atau orang yang paling Pak Marlam cintai, Ya. dilepas di lapangan yang isinya orang banyak. Ya. Pak Marlam lihat pasti tahu yang mana mamanya atau yang mana istrinya atau siapapun atau anaknya orang yang paling dicintai karena kita kenal dia. Walaupun dia pakai topi yang beda, dia pakai baju yang berbeda, kita langsung kenal karena kita tahu kita kenal sama dia. Sama kayak trading. Kalau teman-teman melatih otak kita, mata kita cukup banyak untuk lihat transaksi yang SL dan transaksi yang TP yang sesuai dengan rule kita. Lama-lama saya lihat transaksi langsung nggak enak perasaannya. Saya tahu nggak enak. Begitu saya nggak enak, saya baru cek, oh ternyata strukturnya nggak bagus. Karena begitu saya lihat, otak saya langsung membandingkan informasi yang saya lihat dengan data di alam bawah sadar saya. Dia langsung otomatis langsung merasa nggak enak. Karena alam bawah sadar merekam gambar kayak gitu biasanya di masa lalu MC. Apakah pasti MC? Jawabannya belum tentu. Tapi minimal saya jadi tahu, oke, gambar seperti ini biasanya TP. Karena otak saya terbiasa dengan itu. Nah, itu nggak bisa dicatat di MGL5 atau di FX Blue. Jadi, kedua, saya pengen tahu ekspektasinya. Jadi, saya ngetes dulu sebelum saya trading deposit. Jadi, saya akan ngetes. Saya akan tahu, kalau saya gambar ini before-nya, ini after-nya, ini before-nya, ini after-nya. Habis itu saya cek. Kalau semua transaksi tadi, misalnya saya punya 100 transaksi. Kalau 100 transaksi tadi saya ambil 1:1, saya akan tahu hasilnya. Kalau seandainya saya ambil 1:1, saya tahu SL-nya berapa yang SL, berapa yang TP, dan saya profit atau loss berapa. Kalau semuanya saya ambil 1:2, risk-nya 1, reward-nya 2, saya akan tahu win rate saya berapa, SL saya berapa, TP-nya berapa, dan saya profit atau loss berapa. Kalau saya ambil semuanya 1:3, saya akan tahu win rate-nya berapa, SL-nya berapa, TP-nya berapa, dan saya profit atau loss berapa. Dari situ saya memutuskan, sebaiknya TP saya adalah ini, sejauh ini. Saya tahu, karena saya lihat datanya. Jadi saya lihat semuanya, saya lihat semua skenario yang mungkin, dan saya lihat. Kedua, saya akan lihat, kalau kemarin saya intervensi, profitnya berapa, kalau saya biarin set and forget, lebih banyak profitnya atau lebih sedikit profitnya. Saya pengen tahu. Saya pengen tahu kalau ada news saya cancel, berapa hasilnya, kalau newsnya saya cuekin, hasilnya berapa. Saya pengen tahu semua performance-nya. Setelah saya tahu semuanya, baru saya memutuskan saya deposit dengan account beneran, saya jalankan sesuai dengan rule di skenario terbaik setelah saya tahu before after-nya. Jadi, balik lagi, portofolio ini bukan, jadi goals-nya adalah, saya pengen tahu sistem trading apa yang paling cocok, paling pas buat saya, yang making money paling banyak buat saya. Jadi, saya perlu tahu before after-nya, dan juga melatih otak saya untuk melihat setup seperti apa yang work, setup seperti apa yang biasanya SL. Jadi, saya menanamkan picture ke alam bawah sadar saya, supaya ketika saya lihat, saya bisa instant tahu di mana saya mau buy, di mana saya mau sell. Wah, baik. Mudah-mudahan menjawab. Iya, sangat menjawab. Jadi penting sekali. Pentingnya plan trading, karena kita akan terbiasa dengan apa yang sudah kita pernah buat. Betul, jadi teman-teman terbiasa dan percaya dengan analisa sendiri itu penting, Pak. Ya, baik. Kalau nggak percaya sama analisa sendiri, susah. Nanti login, lihat grup Ikut Facebook, kesana kemari. Master A nge-buy, saya nge-sell. Saya takut salah dong, saya close. Padahal kan belum tentu saya salah, belum tentu benar juga. Tapi kan minimal kita tahu ekspektasi saya tahu sistem trading saya. Baik. Pak Angga, berapa persen target profit yang wajar?